Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian semua. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi dari teknik kami bagaimana cara membuahkan tanaman durian pertama kali. Seperti yang ada di belakang saya ini, yang saya sudah ulas juga video-video saya sebelumnya, yaitu proses perawatan secara organik. Dan saatnya tanaman durian ini kita akan melakukan proses persiapan sejak dini untuk menjelang fase pembuahan atau memasuki fase generatif. Nah, tahap-tahap apa sajakah yang akan kita lakukan? Untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini dan jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Bagaimanakah proses-prosesnya? Ikuti terus video ini. Baik sahabat pencinta tanaman durian semua, nah dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit teknik dan cara kami bagaimana cara membuahkan tanaman durian pertama kali, yang mana proses ini saya akan lakukan pada tanaman durian kami yang ada di sini, yang kami tanam sudah berusia di atas lebih kurang 4 tahunan. Dan saatnya tanaman durian ini bisa kita lakukan persiapan pembuahan. Nah, walaupun memang proses ini masih agak sedikit terkendala karena tingkat curah hujan di tempat kami yang masih begitu tinggi merupakan salah satu faktor keberhasilannya yang masih rendah. Nah, karena dalam proses fase generatif ini kandungan CN rasionya itu harus seimbang sehingga tanaman bisa merangsang terjadinya pembuahan. Tapi disinilah yang saya akan memberikan sedikit teknik buat sahabat pencinta tanaman durian, bahwa membuahkan durian itu jangan nanti pada saat berbunga baru kita pusing 7 keliling mencari bahan pupuk untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan buah. Tapi salah satu teknik dari cara kami, walaupun itu dalam kondisi musim hujan, pemberian cadangan nutrisi di awal itu mutlak diberikan. Jadi sebelum jauh-jauh hari tanaman durian ini berbuah, nutrisi itu sudah harus perlu diberikan, terutama dengan nutrisi dengan kandungan kalium dan fosfor yang sangat tinggi, supaya nantinya nutrisinya akan menampung pada pohon durian, yang nantinya pada saat cuaca sudah mulai panas, biasanya tanaman durian akan terjadi proses pembungaan. Bukan nanti pada saat berbunga baru durian kita lakukan pemupukan. Nah, itulah yang biasa menyebabkan terjadinya kerontokan bunga durian, karena pada saat baru mau berbunga baru dilakukan pemupukan, itu pastinya nutrisi belum tersedia secara penuh di dalam tanaman ini sehingga terjadi kerontokan. Dan nanti akan saya perlihatkan tanaman durian saya yang ada di sana, yang setiap tahunnya tidak pernah berhenti berbuah juga walaupun dalam kondisi di musim hujan, karena teknik yang kami lakukan adalah pemberian nutrisi di awal sebelum tanaman durian ini kita buangkan. Nah, di video saya sebelumnya di tanaman durian ini juga saya sudah lakukan proses perawatan mulai proses pruning, kemudian proses topping pucuk juga sudah kami lakukan. Nah, langkah-langkah dari kami dalam proses pembuahan tanaman durian di sini, salah satu yang paling pertama kita lakukan adalah teknik pruning. Nah, teknik pruning di sini tetap terus kita lanjutkan ya, sejak mulai proses pertumbuhan dari fase vegetatif dengan memangkas tunas-tunas air yang ada di percabangan sekunder ini, supaya cabang sekunder ini nantinya akan membesar ya. Kemudian pastinya juga dengan proses pruning dapat mencegah serangan hama ataupun penyakit, apalagi kondisi cuaca dalam kondisi musim hujan. Nah, di sini akan saya perlihatkan semua kondisi tanaman durian yang sudah begitu sangat layak sekali kita buahkan. Jadi proses pruning kami sudah lakukan 2 minggu yang lalu. Nah, ini bekas-bekas pruning yang ada di bawahnya. Jadi yang ada sekarang ini adalah cabang-cabang terbaik yang sudah kami simpan. Semua cabang-cabang yang tidak produktif sudah kita lakukan pemangkasan. Nah, itu juga semuanya. Tapi sayang memang karena kondisi iklim di tempat kami yang hampir setiap hari hujan, pasca proses pruning ini daun-daun kembali tumbuh tunas muda baru. Tapi itu tidak masalah ya sahabat tani, tetap kita memberikan nutrisi nanti yang tepat, termasuk kandungan kalium yang sangat tinggi, supaya durian kita ini pada saat masa dorman dan kena sinar matahari itu insya Allah
akan merangsang keluarnya bunga karena kandungan nutrisi yang tersedia terutama unsur kalium sudah tertampung di dalam pohon durian ini, nantinya akan merangsang keluar bunga. Nah, itu juga semua. Jadi hampir semua tanaman di sini rata-rata sudah kita lakukan proses pruning ya, seperti itu. Dan langkah yang kedua yang perlu sahabat tani lakukan, apalagi dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini dengan tingkat kelebihan air. Nah, di sini saya lakukan lagi proses stressing. Nah, teknik stressing yang saya lakukan di sini adalah melakukan proses penggemburan dengan menggunakan garpu. Jadi tujuan yang kami lakukan di sini, sahabat tani, yang berada pada saat ujung tanam, yang berada pada ujung tajuk tanaman ini sampai kedalaman 1 meter sampai di dalam, adalah memotong siklus perakaran tanaman durian supaya tidak merangsang terus keluarnya tunas muda baru. Jadi teknik seperti ini akan menghambat perkembangan tanaman durian untuk mengambil nutrisi-nutrisi terutama kandungan nitrogen yang berlebihan, sehingga nantinya tanaman durian kita dapat cepat berbuah. Nah, biasanya teknik ini kalau di musim kemarau bisa dilakukan dengan sistem stressing air, tapi karena ini lagi musim hujan, jadi solusi yang bisa kami berikan atau dari pengalaman kami adalah melakukan penggemburan dengan menggunakan garpu. Jadi nanti akan saya berikan tekniknya bagaimana. Dan ini sementara saya lakukan lagi proses penggarpuan ya, keliling seluruh tajuk tanaman ini. Nah, intinya dengan pelakuan ini akar-akar itu akan sebagian terpotong. Lebih bagusnya menggunakan garpu, jangan menggunakan pacul, karena dengan menggunakan pacul biasanya akar lebih banyak yang terputus ya. Kalau kita menggunakan garpu, nah sebagian saja akar itu akan terputus. Dan dengan teknik ini memang pemangkasan akar itu perlu dilakukan untuk merangsang kembali tunas-tunas akar baru ya, seperti itu. Dan ada juga durian bawor di sini ya, walaupun ini umurnya belum sampai, lebih kurang 3 tahun, tapi kita coba saja memberikan nutrisi yang kandungan kaliumnya tinggi, dan ini masih masuk terus fase vegetatif ya, karena tunas-tunas air terus bertumbuh. Nah, yang terakhir ya sahabat tani, langkah yang harus kita lakukan adalah pemberian bahan pupuk atau nutrisi yang tepat dalam fase generatif. Nah, untuk nutrisi tersendiri di sini kami sudah fokus menggunakan bahan-bahan organik. Jadi sahabat tani atau sahabat pencinta tanaman durian yang ingin menggunakan bahan pupuk kimia ya, boleh saja ya. Tapi ini adalah teknik dan versi kami. Kalau untuk bahan pupuk kimia, sahabat tani bisa memberikan unsur yang mengandung kalium tinggi seperti pupuk MKP ataupun pupuk KNO3 putih. Nah, sementara kami yang nantinya di sini kami akan aplikasikan dengan pupuk organik cair ZK Plus dengan kandungan yang kalium tinggi. Keunggulannya pastinya lebih aman ke tanaman, dan ini sifatnya berbasis bakteri. Jadi selain mengandung nutrisi, juga mengandung bakteri-bakteri yang baik untuk tanah, sehingga tanaman durian kita tahan akan serangan hama dan penyakit, dan juga pastinya nutrisi tidak akan terbuang sia-sia.
Nah, baik, langkah terakhir yang akan saya lakukan adalah proses pemberian bahan pupuk organik cair dengan kandungan kalium yang sangat tinggi, yang mana bahan pupuk organik cair ini dengan kandungan kalium yang sangat tinggi itu dapat mengaktifkan berbagai enzim untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah, serta juga dapat meningkatkan kualitas bunga, serta dapat melindungi juga dari tanaman dari serangan hama ataupun penyakit dalam kondisi cuaca ekstrim apapun. Nah, dosis yang akan saya berikan sebanyak 160 ml untuk satu tangki sprayer yang berkapasitas 16 liter ini, ya, kita taruhkan saja. Nah, untuk aplikasi ya sahabat tani dapat diulangi 2 minggu sekali atau dalam 1 bulannya dapat dilakukan dengan interval 2 kali dalam sebulan. Nah, baik sahabat pencinta tanaman durian semua, proses 3 teknik yang saya lakukan dalam rangka program pembuahan tanaman durian yang akan saya lakukan ini. Yang pertama dapat kita simpulkan yaitu kita lakukan proses pruning, ya, percabangan tunas air yang tidak produktif. Dan yang kedua adalah proses tracing, sistem tracing, yaitu dengan teknik yang saya lakukan di sini adalah melakukan penggemburan dengan garpu sampai untuk memutus siklus perkembangan akar, dan nantinya akar-akar baru yang akan keluar. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah pemberian nutrisi dengan berbasis kandungan kalium yang begitu tinggi, yang mana di sini saya gunakan bahan pupuk organik ZK Plus dalam program pembuahan tanaman durian kali ini. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan sahabat berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Nah, bagaimanakah hasil aplikasi video ini selanjutnya? Nantikan pada video part 2 selanjutnya. Demikian informasi video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.